Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah mampir ke video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri Channel. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Cici ini tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Nah, seperti biasa nih dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis nih dari teman-teman yang udah kirim-kirim lewat IG atau email kami. Dan untuk malam ini, ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini ada kisah misteri tentang kuda lumping. Oh, kuda lumping ya? Sebelumnya nih, belum lagi cerita, lu udah pernah nonton kuda lumping belum sih? Kok aslinya? Kadang-kadang sekarang suka lewat sih kadang di toko gua yang teplok begitu kan ya. Kadang-kadang gua kaget, iya. Gitu ya? Cuman dia nggak perform sih, kayak cuman jalan terus langsung plutak gitu terus minta duit gitu. Oh ya, kayak gitu ya? Iya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin belum tahu, kuda lumping adalah tarian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan dalam tarian tersebut kan kadang menyuguhkan atraksi-atraksi yang menurut gue sini cukup ekstrim ya, kayak kesurupan, terus kekebalan, dan ada juga tuh yang makan beling, terus kayak itu ada juga tuh yang dicambuk-cambuk juga kan. Nah, sebelum Cici lanjut ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat nih buat teman-teman yang udah support channel ini selama ini. Dan biar kita makin semangat lagi, gimana tuh Cici caranya? Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian. Dan jangan lupa juga kalau nonton video kita itu jangan di skip-skip. Dan kalau kalian belum nonton dari awal nih, boleh banget nih kalian nonton video kita dari awal sampai video terakhir. Nah, dan jangan lupa nih nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Karena masih banyak banget nih cerita-cerita mistis dari Cici yang mau dibagiin ke teman-teman. Yang tentunya gak kalah seru nih dari video-video sebelumnya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Oke, untuk kali ini gue akan cerita tentang kisah kuda lumping. Dan seperti biasa, cerita ini adalah dari makhluk yang tiba-tiba mendatangi gue dan bercerita. Oh, jadi ini dari makhluk yang tak kasat mata? Betul sekali. Wah, dari arwah lagi nih. Iya, Kak Ari. Dan untuk cerita kali ini, jadi ya seperti biasa sebelum tidur ada aja tuh yang datang buat cerita sama gue gitu kan. Dan untuk cerita kali ini adalah tentang kuda lumping. Nah, kebetulan cerita ini tuh emang dari Jawa Timur. Dan sebenarnya kuda lumping ini dahulunya itu tuh buat kayak kayak ada musibah atau apa, intinya adalah untuk ritual untuk menolak musibah kayak gitu. Nah, kita sebut aja yang cerita ini namanya Jono ya. Nah, Jono ini cerita tentang kisahnya dia di saat mau perform. Oh, sorry nih, ini kira-kira sekitaran tahun berapa sih kalau boleh tahu? Dia nggak nyebutin tahunnya sih. Dia cuma bilang di daerah Jawa Timur dah, tapi dia nggak nyebutin jelas nama seluruhnya gitu. Dan ini pun namanya yang gue sebut sendirilah, intinya kayak gitu. Dan dia cerita jadi di saat itu memang di daerah kampungnya dia itu mau ada pentas lah gitu. Nah, di saat itu memang seharusnya kalau dia mau pentas itu kayak ada beberapa ritual yang harus dijalani gitu. Kayak contoh dia harus bersih-bersih badan nih di kali kayak gitu. Berserta kayak kuda-kudanya gitu ya. Dan 3 hari sebelum perform juga mereka itu kayak nggak boleh berbohong gitu. Oh, itu mungkin itu tradisinya dia atau emang sebelumnya harus kayak gitu? Sebelum dia melakukan perform atraksi itu dia tuh emang harus ngelakuin kayak gitu 3 hari sebelum dia perform ini.
dia itu kayak mereka ya semuanya yang kru-krunya gitu, kru dia tuh. Maksudnya ya mereka gitu nggak boleh berbohong 3 hari sebelum perform itu, mereka itu kayak benar-benar nggak boleh bohong masalah apapun, selalu berkata jujur. Terus juga kayak mereka bersihin badan mereka, mandi kayak di sungai kayak gitu sama kuda-kudanya gitu. Dan ada beberapa ritual yang nggak bisa disebutin juga nih kayak gitu. Intinya adalah ada beberapa ritual yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, salah satu ini kayak misalkan ada pemimpinnya nih yang buat megang semua ini, dan ada nih yang di bawah pimpinannya ini, kita sebut aja si Joko ya. Nah, Joko ini seharusnya adalah dia yang ngatur semuanya nih. Udah kita jalanin semua belum nih ritual yang sebelum kita perform gitu ya, kayak gitu. Dia adalah bagian memastikan kayak mastiin nih udah semua belum nih gitu, aman gak nih gitu. Tapi di saat itu ada satu ritual yang ditinggalkan, intinya kayak gitu, kayak entah pura-pura lupa, entah memang lupa gitu. Dan pas ditanya sama timnya mereka kayak ritual udah aman semua nih, udah dijalanin semua, dan dia jawab oke, udah aman gitu. Nah, di saat kayak kita pakai bahasa kita aja lah ya, di saat briefing kayak misalnya udah 2 jam lagi nih mau perform gitu kan. Nah, ada salah satu yang bertanya, yang ini udah belum, ritual ini udah kita jalanin belum gitu. Nah, si Joko ini bilang belum. Lah gimana sih, kata si Jono kan, sedangkan kita nih harus perform nih, nggak mungkin kita ada ritual ini sekarang, sedangkan beberapa jam lagi kita harus udah tampil kayak gitu. Tapi karena emang waktunya yang mepet, akhirnya yaudahlah bismillah aja, intinya kayak gitu, kita jalanin aja nih gitu. Sampailah di jam mereka tampil. Nah, pas dia tampil di situ kan ada bagian yang kayak gamelan gitu. Buat di musiknya ya. Betul. Nah, terus ada bagian yang jadi kudanya juga kan, dan ada juga yang bagian selepet, apa tuh namanya? Mecut. Nah, gitu deh pokoknya. Terus ada juga yang bagian kayak apa sih namanya tuh, api gitu kan ya, yang masukin api gitu, atraksi gitu. Iya, terus makan beling juga segala macam gitu. 1 menit pertama sih aman, tapi pas mulai atraksi yang kuda ini, karena kan di saat kita atraksi kuda itu beberapa makhluk itu masuk ke dalam kudanya itu, dan masuk juga ke dalam yang nunggangin kudanya itu. Kayak gitu, kurang lebih ada 30 makhluk lah yang memang sengaja dipanggil buat ikutan atraksi itu, intinya kayak gitu. Nah, di saat itu di situ udah mulai nggak aman nih, cuman kayak mereka ngeliatnya biasa aja gitu, karena kan mungkin ini emang salah satu atraksinya gitu. Dan di saat dia masukin api ke mulut itu, dia melepuh mulutnya, maksudnya kayak gitu, tapi dia berusaha ya udahlah gitu, karena kan di depan orang nih banyak kan, jadi dia berusaha kayak ya udahlah gitu. Nah, pas di saat dia makan beling juga, nah belingnya itu benar-benar kayak ke mulut, dan itu berdarah-darah semua gitu. Di posisi itu yang seharusnya apa tuh tadi namanya, mecut juga, dia tuh tiba-tiba mencutin semua yang ada di situ. Kayak penontonnya dipecutin, terus yang pemainnya juga gitu kan, dan ada beberapa penonton juga yang ikut kemasukan kayak gitu. Jadi mereka ikut kesurupan, karena memang kalau ada ritual yang nggak dijalanin itu, kayak misalnya kita manggil 30 makhluk nih, tiba-tiba makhluk-makhluk lain yang bukan kita undang itu dateng gitu, dan ngerasukin orang-orang yang ya emang yang nonton, bukan yang perform itu. Bukan si gitu. Anggota si Kuda Lumping ini. Betul. Nah, di kejadian itu ada beberapa yang meninggal. Intinya tim mereka itu banyak yang meninggal di posisi itu. Nah, dari situ akhirnya mereka dievakuasi dan udah dibawa lah, intinya kayak gitu. Dan di situ baru ketahuan ternyata si Joko inilah yang jadi masalahnya. Jadi dia itu emang kayak sengaja buat ngelakuin ini semua, mengacaukan ini semua, karena dia ingin dia nih yang mau mimpin apa tuh namanya, apa sih, pokoknya ibaratkan ya sanggar dah misalkan gitu. Dia tuh mau
mimpin tempat ini nih kayak gitu, gue mau mimpin tim ini nih, tapi gue nggak mau tim ini nih ada di tim gue, intinya kayak gitu. Dan gue mau mimpin semua ini tanpa lo pada, intinya kayak gitu. Dari situ akhirnya ketahuan dia yang ulahnya dia kayak gitu kan. Dan sedangkan keluarga pun sebenarnya keluarganya korban tuh pun nggak terima. Dan si Jono ini yang cerita sama gue, dia pun nggak terima. Kenapa? Karena sampai saat ini si Joko itu kayak nggak dapet balasannya nih gitu. Dia tuh kayak, dan si Jono ini pengennya, kenapa sih lu kok nggak dapet karmanya, intinya kayak gitu. Dan sampai saat ini si Joko itu kayak hidup bahagia aja sama keluarganya, dan dia bisa megang sanggar itu sampai sekarang, intinya kayak gitu. Seperti itu sih. Oke nih Ci, dari cerita lo tadi gue mau nanya-nanya sedikit nih. Itu kok boleh tahu berapa anggota tuh Ci si Jono ini dalam ada timnya? 7 anggota. 7 anggota. Dan itu mati ya, meninggal semua tuh. Meninggal semua kecuali si Joko ini. Karena yang seharusnya dia perform, tapi dia beralasan kayak gue lagi gak enak badan gitu. Oh jadi emang udah diniatin ya? Iya, sama kayak dia? emang disengaja dia mau ngabisin temen-temennya lah, intinya kayak gitu. Jadi cuman gue doang nih tersisa, mau nggak mau kan ya gue dong yang harus mimpin gitu. Jadi secara licik juga tuh ya, dia mau ngambil sanggar itu ya? Betul. Nah makanya si Jono ini kayak nggak terima, kenapa dia nggak dapat balasan gitu. Udah nggak apa namanya ngabisin teman-temannya gitu. Makanya. Nah kalau boleh tahu nih Ci, itu dalam rangka apa tuh Ci dia pentas? Kalau pentas itu kurang lebih kayak apa tuh namanya ya, pentas yang di kampung-kampung itu apa namanya, pesta rakyat gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Berarti itu harusnya jadi tonton yang meriah banget ya, tapi malah itu jadi tragedi yang mengenaskan ya. Dan kayak penontonnya juga ikut-ikutan rusuh lah, maksudnya rusuhnya karena kesurupan. Jadi nggak kekontrol gitu ya malah ya. Benar. Gimana tuh teman-teman cerita dari Cici? Nah buat teman-teman nih yang suka nonton Kuda Lumping, boleh banget ya tulis-tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga nih yang punya cerita horor misteri, boleh banget kirim-kirim ke Instagram atau ke email kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.